Oke, kita mulai dulu nginget yang minggu lalu. Apa yang dari minggu lalu kiranya didapatkan? Dapat apa tiap-tiap orang minggu lalu? Coba tiap orang bisa bisa ngobrol sedikit nggak? Dari minggu lalu dapat apa? Berhasil dapat apa minggu lalu? Lupa. Siapa yang mau ingat ya? Karena kan kita PA udah jadi kebiasaan, udah kayak Tuhan kasih emas udah dapat lupain gitu ya. Sekarang kita coba gali kembali, kita dapat apa minggu lalu? Tuhan kasih apa sama kita? Mungkin saya dulu ya, kalau yang lain dulu. Jadi saya dapatkan satu pelajaran berharga bahwa kita itu perlu menyadari bahwa hidup kita itu bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas agama. Tapi lebih dari itu kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya belajar satu hal, bahwa sebenarnya Tuhan mau kita tuh belajar bahwa kasih tanpa syarat Tuhan itu membuat kita benar-benar bisa datang sama Tuhan dan bergantung penuh sama Tuhan. Sehingga melalui kasih tanpa syarat itu kita tidak malu mengakui dosa di hadapan Tuhan, tapi bukan berarti kita kompromi terhadap dosa, tapi hidup seperti apa yang Tuhan mau. Itu nyata, sehingga bukan hanya mengubah hidup kita, tapi mengubah orang lain, melalui kita juga mengasihi orang lain. Sama seperti Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, demikian juga kita mengasihi orang lain juga tanpa syarat. Itu yang saya dapat. Yang lain? Ada lagi? Dari saya ya. Ya. Oke. Saya tadi coba mereview lagi ya. Memang kitab Amos ini kitab yang unik ya. Amos ini seorang yang mungkin sederhana. Dia hanya peternak domba ya, tapi dipakai Tuhan gitu loh untuk menegur, untuk memberitakan pesan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Sama seperti kita, mungkin kita tidak tahu apa kita bukan orang yang pintar, bukan orang yang mungkin seperti pendeta, bukan hanya jemaat biasa lah. Kalau saya bilang ya saya juga bukan siapa-siapa gitu ya. Yang pasti Tuhan mau memakai siapa aja gitu loh. Kalau Dia mau bekerja, kita menjadi rekan kerja Tuhan. Kita lakukan itu, kita bisa perbuat untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kita mungkin ya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tapi kalau kita mau menyerahkan diri, kita mau dipakai Tuhan, kapanpun kita bisa bisa dengan terbuka. Ya, yang pasti sih Tuhan pasti menyertai kalau kita bersedia gitu loh. Dan saya lihat si Amos ini kan ya hanya orang sederhana lah, seperti Yesus memanggil murid-muridnya juga bukan orang-orang yang hebat gitu loh. Dan 12 muridnya bahkan ada yang pemungut cukai, ada yang cuma nelayan. Ya, semuanya yang dia pakai itu sepertinya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan tidak penting orang-orang yang asal bersedia aja gitu dipakai Tuhan gitu. Itu aja dari saya, Boksu Robi. Terima kasih ya. Ya. Oke. Saya mulai share screen dulu ya. Kalau di bagian pertama kita belajar mengenai konsekuensi dari hidup. Jadi orang biasa pun bisa digunakan Tuhan luar biasa, dan buat Tuhan itu cukup baik gitu ya. Itu ketika Tuhan Yesus manggil murid-muridnya di kapal, yang lagi di pinggir kapal lagi beresin jala segala macam, Tuhan berkata, ikutlah aku. Nah, istilah ikutlah aku sebenarnya bagi orang Ibrani istilah yang sakral. Jadi anak orang Ibrani itu tiap hari dari umur 6 tahun sampai umur 10 tahun harus pergi ke sinagog. Kalau kita sih di sini musola. Tiap sore habis dia bantu orang tua atau apa, dia ke musola, dia ngapalin kitab Taurat 5-5-nya. Dia hafal. Dia nggak ngerti tapi dia hafal. Sama orang-orang Muslim sekarang juga masih banyak melakukan gitu ya. Hafal betul-betul. Jadi kalau satu hari satu orang teman saya Muslim naik gunung bersama saya, turun dari gunung,
Saya satu kota, lalu saya khotbah. Dia ikut masuk gereja. Dia bilang, udah kelar, kamu benar pendeta nggak sih? Katanya. Kenapa? Kok Alkitab dibaca? Kalau saya kiai, saya seluruh Quran hafal. Katanya. Waduh, luar biasa ya. Ya itu kebiasaan orang Ibrani dulu begitu. Nah ternyata, jadi anak umur 6 tahun Pesputu menghafal Taurat. Lalu setelah itu menghafal kitab nabi-nabi dan seluruhnya sampai hafal. Ngerti nggak? Nah, umur 10 sampai 11 mulai diajarin artinya beberapa hukum utama. Umur 12-13 hukum yang lebih besar lagi. Jadi dia pada waktu 13-14 tahun, anak Ibrani itu udah ngerti benar agamanya dengan mendalam. Karena udah kebiasaan mereka. Nah, siapa yang kemudian merasa kepingin menjadi ikut Tuhan sebagai rabi atau apa, dia boleh berguru, datang ke seorang guru akan ngomong panjang, tanya jawab, motivasi dia, latar belakang keluarga. Kalau guru bilang ini orang nggak cocok, dia akan bilang gini, kamu punya hati untuk Yahweh baik sekali, tapi kembalilah ke rumah orang tuamu, gunakan semua yang Yahweh berikan padamu untuk memuliakan dia di rumah orang tua. Tapi kalau misalnya anak ini memang bagus, guru berkata, ikutlah aku. Wah, itu kalau gitu pesta, satu desa bisa pesta besar. Kayak di Cungko itu kalau anak diterima sekolah di Beijing, Peita ya, dia akan sangat gembira banget ya. Waduh, itu pesta sebulan itu. Karena masuk situ nggak 10.000 orang belum tentu satu diterima gitu. Jadi itu sekolah yang sangat luar biasa. Jadi ketika Tuhan berkata, ikutlah aku pada murid-murid, seakan-akan Tuhan berkata, kamu kerja di sini berarti kan kamu nggak pernah berhasil jadi belajar rabi yang belajar ilmu agama yang baik, tapi buat saya kamu cukup baik untuk melayani aku. Jadi ini benar, ketika Tuhan berkata pada muridnya, ikutlah aku, sebenarnya kamu cukup baik. Artinya itu, bukan cuma hanya ikut saja, buat saya kamu cukup baik untuk ikut aku. Ikut bukan artinya belajar agama, ikut artinya bisa melakukan apa yang rabinya bisa lakukan. Nah ini menarik. Ya. Nah itu bagian pertama. Kita masuk bagian kedua mengenai dosa. Kitab Amos banyak bicara dosa. Bahwa kita hidup dalam belenggu dosa. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Amos, mari kita lihat di dalam pasal 3, kita akan bicara banyak ini soal bagaimana apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, pasal 3 ayat 1 dikatakan, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari Mesir. Bunyinya bla 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 bla, hanya kamu yang kenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku mau hukum kamu karena kesalahanmu. Ini menarik sekali ya, dikatakan. Dan kita lihat ini Tuhan mempertanyakan banyak hal pada orang Israel. Ya. Dan bahkan ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya para nabi. Jadi dengan kata lain dikatakan sini, nanti kita lihat sebagai observasi, apa artinya ini. Tapi kemudian ayat itu berlangsung dan dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Sehingga telah mengaum, siapa yang tidak takut. Tuhan telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat. Siarkan dalam puri di Asyur, dalam puri di Mesir. Kumpullah gunung-gunung ke Samaria. Pulanglah, pandanglah kekacauan besar yang ada di tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Mereka itu menimbun kekerasan dan aniaya dalam purinya. Dan seterusnya. Tetapi ayat 14, 13 mulai Tuhan berkata, sekarang peringatkan kaum keturunan Yakub bahwa dalam waktu aku menghukum Israel karena perbuatan jahat, aku melakukan hukuman pada mesbah Baal hingga tanduk mesbah itu dipatahkan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin, bla bla bla, semuanya. Udah mulai bicara hukuman. Jadi apa ini? Lihat, kita observasi, kita pakai observasi, interpretasi, dan aplikasi. Waktu observasi pertama, di dalam ayat 1 dikatakan firman ini. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum telah kutuntun keluar dari Mesir. Ya, kamu yang hanya bicara pada kamu, pada kaumku ya. Hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Hanya kamu ku kenal. Jadi memang orang Israel itu bangsa pilihan. Artinya apa? Ini Tuhan menilai dari semua itu kamu yang paling pantas bersama aku. Ini menunjukkan juga mereka tuh sangat khusus bagi Tuhan ya. Luar biasa. Kamu telah kutuntun, bangsa yang telah khusus, Tuhan sudah menilai mereka baik gitu ya, di awalnya. Untuk bisa menjalani ini.
Tuhan anggap ini cukup untuk bisa ikut mereka. Ya. Nah, sebab ayat 1 sebenarnya ayat 1, ayat 2 dan itu bicara tentang orang Israel itu sangat khusus bagi Tuhan. Bukan orang biasa, bukan bangsa yang biasa. Memang tidak punya banyak kelebihan, tapi buat Tuhan mereka cukup. Bagi Tuhan mereka cukup oke. Ya, mungkin mereka tidak masa oke, tapi bagi Tuhan mereka cukup oke. Ya. Kamu telah kutuntun mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Lalu ayat 2, hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Jadi yang lain ada, yang kalau barongan Jakarta bilang, yang lain kagak direken, cuman kamu yang direken sama Tuhan. Tetapi justru karena direken itu, Tuhan akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi artinya apa? Mereka mendapat status sangat khusus, perlakuan sangat khusus, dituntun secara khusus, dapat berkat secara khusus. Dari semua orang banyak, kamu dipandang dan diperlakukan khusus. Tetapi, nah ini menarik, berelasi dengan Tuhan secara khusus, dapat berarti kita siap dihukum juga. Kenapa? Kalau yang dekat mesti tahu dong, sifat yang di dekatnya itu seperti apa. Kita mesti menyesuaikan gini. Berarti kalau dekat sama Tuhan, berelasi dengan Tuhan bukan berarti kita bisa semua hal, bisa seenaknya, ya. Bukan berarti kita bisa seenaknya. Jadi ini mesti diingat nih, bukan berarti kita bisa semuanya seenaknya ya. Banyak orang berpikir saya anak Tuhan, saya nggak bakal diapa-apain lah, saya tenang aja, saya sudah diselamatkan, Tuhan tidak akan lupakan saya. Nggak salah, tapi siap juga harus siap dikoreksi dan dididik. Ya, di rumah kami ini baru saja punya anjing baru. Anak gadis saya nggak tega lihat satu anjing suka dipukulin yang punya, dikasih ke orang, akhirnya terlunta-lunta anak anjing mosai lucu, diambil taruh rumah. Kami punya anjing besar. Anjing besar tuh udah nurut, tahu perilakunya, kapan mesti gonggong, kapan mesti keluar. Anjing yang manis lah, galak dan sangat protek kami ya, tidur juga sekamar dan sangat peduli sama kami gitu ya. Tapi anjing kecil nih beda adatnya, berak di rumah berkali-kali, makan kotorannya, tergonggong di waktu yang salah, terkelayar keluyur, ntar coba gigitin kursi kami, sendal, pinginnya sih kita buang. Tapi anak gadis bilang sayang, kesian gitu ya. Ya udah menderita, dipukulin melulu sama yang punya, terbuang di rumah orang, karena dititip sama kita. Ya saya bilang kalau dititip lama-lama gimana ya? Minta aja buat kita. Cuman begitu anjing itu dekat sama kita, tetap lihat orang, terutama laki-laki, dia lari, ngegonggong. Saya sampai ketawa, belum pernah di rumah sendiri digonggong oleh anjing sendiri. Cuman ini satu. Mulai kita kasih makanan. Kalau dikasih makan mau. Dilihat, ngegonggong. Dia ketakutannya, dia nggak sadar, dia udah dekat sama kita. Nggak menyesuaikan diri dengan perilaku kita. Nggak menyesuaikan diri dengan perlakuan anjing yang lebih gede. Nah seringkali begini ya, saya dekat Tuhan, saya orang Kristen, sudah diselamatkan, orang lain mesti dihukum, kalau saya sih enggak, kan saya anak Tuhan. Ternyata Tuhan bisa menghukum orang Israel ini. Gambarannya di Amos ini. Dekat berarti harus siap juga dikoreksi. Nah ini seringkali orang nggak mau dekat Tuhan, dapat berkat, tapi tidak mau dikoreksi. Hukuman itu kan satu koreksi sebenarnya di sini. Koreksi yang sangat tajam. Ya. Nah observasi ketiga, dikatakan dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, bukan keturunan yang lain ya, Yakub. Demikian firman Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan jahat, aku akan melakukan hukuman pada mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin dan balai musim panas, hancurkan rumah gading, habiskan rumah gedang, demikian firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengkoreksi, yang dikoreksi apa? Mesbah Betel. Orang Israel kan punya mesbah di ujung kayak meja gede dengan tanduk di ujungnya. Orang pegang di situ dan lain-lain. Itu benda kudusnya lah kayak altar kita. Altar pun Tuhan hancurkan. Artinya apa? Jangan mentang-mentang beragama, punya gedung, punya ritual, punya liturgi, punya ajaran, punya kesalehan yang bersama situ, Tuhan akan anggap oke. Belum tentu. Buktinya punya mesbah segala macam, beda sama orang lain, tetap di Tuhan hancurkan. Bahkan tempat tinggalnya dihancurkan, yang dibanggakan. Di musim dingin punya tempat sendiri, musim panas dihancurkan semua. Rumah gading lagi, tempat-tempat yang mahal. Kenapa?
Jadi konsekuensi hidup dengan Tuhan, kita mesti kenali mesbah kita, balai musim dingin, mulai panen, rumah, semua pemberian yang dapat dicabut sewaktu-waktu. Nah, ini orang Kristen nggak mau nih. Orang Kristen merasa barang yang dimiliki kita, status yang dimiliki kita, gereja kita, pekerjaan, duit kita, itu pemberian Tuhan kepada saya. Saudara, itu yang salah ya. Itu bukan pemberian, itu titipan. Pada waktunya bisa diambil alih, itu cuma titipan. Kita nih kalau kita orang yang punya talenta, dikasih duit itu titipan. Yang punya duitnya Tuhan suatu itu bisa dikembalikan. Pemilik talenta yang berhasil itu kan 5 talenta, ketika Tuhan datang, Tuhannya datang, dia kasih Tuhan kasih 5, saya upayakan sekarang mendapat jadi 10. Saya menang untuk 100%, saya kembalikan pada Tuhan. Seakan-akan dia katakan, ini semua punya Tuhan. Itu yang membuat dia dihargai. Kau adalah hambaku yang baik, ya, dan setia. Tahu tempatnya. Banyak orang tidak tahu tempat. Semua yang kita miliki itu pemberian Tuhan. Bisa diambil kembali anytime, sewaktu-waktu. Nah, ini orang tidak sadar ya. By the way, kita mesti saat ini saya sedang masih terus berdoa. Seorang sahabat, seorang pendeta metodis yang kita kenal, orangnya ramah ya, pendeta Pandu Bone, ada di rumah sakit dalam kondisi kritis ya, sudah 2 hari. Kita khawatir sekali. Kita khawatir dan memang kita udah dengar dia kena COVID, kita sedih, bingung, tapi keluarganya nggak mau dihubungi. Tapi akhirnya kita semua dalam doa menyadari dia punya Tuhan, dia milik Tuhan, dia ada di tengah kita, kita bersyukur. Kalau Tuhan anggap tuntas tugasnya, ya kita terima walaupun kita kehilangan sekali. Itu sikap yang harusnya barangkali ya. Kita ingin semua Tuhan kasih, nggak akan. Jangan lupa pasangan hidup kita pun satu hari kita bangun mungkin nggak di samping kita, sudah dipanggil Tuhan. Orang tua kita pun, ya mumpung ada waktu, pada saat ini kita sadari, selalu kita katakan terima kasih untuk ini. Ini titipan Tuhan, pemberian Tuhan. Ya. Yang pada waktunya akan pergi gitu ya. Nah ini kita sadari. Observasi keempat. Aku telah melepaskan penyakit sampar kepadamu. Aku menjungkir balikan kota-kota di antara kamu. Waduh ya, seperti Sodom Gomora. Ya. Oleh karena aku akan melakukan demikian padamu, bersiaplah kamu bertemu Allahmu hai Israel. Ini terjadi kenapa? Karena orang Israel sudah diberi kesempatan berubah, diperingatkan dan berbalik, tapi tidak mau dengar. Akibatnya berat. Di sini kita lihat dalam kalau dosa ini dampaknya ini gitu ya. Jadi kadang-kadang kita punya kekeliruan, kalau udah dekat Tuhan, saya anak Tuhan, ya nggak mungkin lah Tuhan hajar saya gitu ya. Tapi tunggu dulu, orang tua kalau anak udah keterlaluan daripada dia anak celaka, ini mendingan saya hajar gitu ya. Itu yang kita tidak lihat. Itu yang kita tidak sadar ya. Ini yang tidak kita sadar. Kadang-kadang Tuhan akan istilahnya artinya akan mencambuk kita, akan menghukum kita, menahan jalan kita kalau mencegah kita jadi hancur masa depan kita. Ini dia Tuhan hajar kan cuma satu generasi supaya ada generasi berikut melanjutkan. Nah ini kita kadang-kadang nggak pikir hal itu. Kita masa terlalu aman ya. Nah barangkali kalau orang Hokkien bisa katakan ini terlalu kuaboh ya, nganggap enteng Tuhan gitu ya. Take it for granted. Nah, gimana kita menginterpretasikan atau menafsirkan ini? Pertama, mendapat perhatian khusus atau kebaikan khusus dari Tuhan adalah hal indah. Namun ada tanggung jawab tertentu dan konsekuensinya. Sama kalau kita pergi melakukan dinner dengan seorang putri presiden, konsekuensinya kita harus berpakaian ya yang pantas duduk dengan seorang putri presiden. Berperilaku harus seperti itu juga. Dan menyesuaikan diri dengannya. Kata-kata, sikap, banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Waktu saya SMA, saya duduk sebangku, kadang-kadang dia di belakang saya depan, kadang-kadang kita sebangku, dengan seorang yang kemudian saya tahu dia itu masih keturunan, jadi cicit Hamengkubuwono ke-9 barangkali ya. Wakil raja pada waktu itu, orang Tionghoa. Ada wakil raja, Keraton Jogja, di tahun 1830-an. Itu ya, jadi kongconya dia. Ini kongnya ada, mapanya, dan dia. Dia tidak pernah memakai nama kerajaan. Tapi orang halus. Kalau di dekat dia, mau ngomong kita jadi ngomong pun nggak bentak-bentak. Lama-lama kalau bakal tahu dia duduk, besok aku duduk seka bangku sama kamu. Kita pakai pakaian lebih rapi.
kita gosok gigi lebih banyak. Kita menyesuaikan diri dengan dia. Padahal kita nggak tahu, baru kemudian hari baru saya tahu, kamu tuh nama belakangmu itu Secodiningrat ya? Iya. Kamu tuh jadi putri raja kan, turunan istana? Iya. Kok kamu nggak ngomong? Buat apa diomongin yang kayak gitu? Itu kan kakek kita. Orangnya halus banget. Sangat halus benar. Ya. Saya udah heran nih orang Tionghoa kok perilakunya orang Hokkien tetapi halus seperti orang Jawa. Ya ternyata kalau sekarang ke Jogja kuburan Kongconya masih disembah-sembah orang itu. Nah dia jadi anggota gereja akhirnya dan berada di luar negeri. Nah ini kalau deket dia mau nggak sampai sekarang pun kalau deket bakal ketemu sama teman-teman dia. Sudah kita nggak bisa nih dengan orang seperti itu. Sama dengan Tuhan juga dong. Kalau kita mau berdoa, mau dekat dia, kita harus menghitung juga. Benar dia sahabat kita. Benar kita kekasihnya. Tetapi justru karena itu kita harus menyesuaikan diri dengan cinta kasihnya, dengan sikapnya dan lain-lain. Nah ini sangat penting gitu ya. Ini sangat penting kita sadari. Saya mengalami ini karena dulu saya suka naik motor, naik gunung, musik dan lain-lain. Orang tua saya membesarkan saya sebagai orang yang sangat teratur, makan aja kita harus pakai baju putih, ya bantu cuci piring dan segala macam-macam lah. Cara bicara, cara bukain pintu, orang juga nggak boleh perempuan buka pintu sendiri, kita buka, itu dilatih sama orang tua. Tetapi kemudian saya berontak, malah hidupnya begitu. Naik motor lah, naik gunung lah, pokoknya hidup dengan orang-orang kasar. Bicara pun bahasa kasar. Bahkan di sekolah teologi pun masih begitu. Baru kemudian setelah berpacaran dengan yang jadi istri sekarang, ya kok beda banget anak pendeta satu ini. Mau nggak mau kita menyesuaikan diri, dan lama-lama iya ya ini lebih baik daripada pola itu. Jadi inilah terhadap Tuhan nih, jangan karena kebaikan dia, perhatian khusus dari dia, penuntunan dia, dan kita nggak tahu konsekuensi dan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya kita harus menyesuaikan diri. Ikut dia, kita di belakang, dia di depan. Jangan kita bikin dia ikut kita gitu. Nah ini interpretasi pertama, dan ini yang membuat Tuhan marah sama orang Israel. Istilahnya berkatnya kamu mau, statusnya mau, tapi konsekuensinya nggak mau gitu. Ini interpretasi pertama. Masih ada beberapa lagi. Nah, saya stop dulu di sini. Silakan kembali baca Alkitab. Sengaja saya baca loncat-loncat supaya Anda baca sendiri. Silakan ambil waktu, tiap orang baca kembali Amos 3 ya. Sampai 4, lihat kembali apalagi yang Anda bisa interpretasikan atau tafsirkan dari ayat itu. Silakan. Sekarang ini satu contoh, satu bagian. Anda temukan lagi 2 lagi barangkali. Selamat kerja. Ya, selamat bekerja. Bisa kita lanjutkan, ada yang bisa menemukan hal baru yang menarik? Ya, saya merasa Amos kan sebagai peternak, tapi dia sebagai nabi. Ya, apabila Tuhan memakai kita sebagai alatnya, maka dia memberi kuasa atau kekuatan untuk menyatakan atau memberitakan tentang jatuhnya atau runtuhnya bangsa Israel. Jadi Tuhan kita itu memiliki konsekuensi 100%. Kapan dia memberi haknya kepada kita dan kapan dia tarik. Apabila kita sejalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan senang dengan apa yang kita utamakan. Apabila kita tidak sejalan dengan Tuhan dan berontak, maka akan mempunyai akibat yang fatal bagi bangsa Israel. Begitu kira-kira. Saya coba ya, Pak. Saya lihat di pasal 2 itu kan Bu Hada, mungkin kita hold dulu kayaknya. Pendeta Robi tadinya baru masuk. Ya, sudah terlempar. Sudah. Oke. Ya, tadi sempat terlempar Pendeta Robi ya. Sudah saya masuk lagi. Yuk, silakan lanjutin Bu Hana. Iya, Pak. Jadi di pasal 2 itu kan ada dosa Yehuda
Dia itu tidak taat pada perintah Tuhan, malahan lebih percaya kepada dewa-dewa. Kemudian dosa Israel, tidak hidup kudus, juga melakukan penganiayaan sesama manusia. Dari situ ke pasal 3, karena orang itu tidak taat itu, di pasal 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi pada waktu itu bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu sepakat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi sepakat atau juga melihat ada sesuatu yang tidak baik, ada dosa, tapi tidak saling menegur gitu loh, tidak saling menasehati. Ini teguran-teguran Tuhan kepada bangsa Israel sama bangsa Yehuda. Kemudian di ayat 4 sampai 6, Tuhan kasih tahu alam, bahkan hewan pun bisa bereaksi apabila ada masalah. Seperti singa mengaum di hutan apabila tidak mendapat mangsa, kayak gitu kan. Jadi hewan aja bereaksi ketika ada masalah. Dia bereaksi, alam pun bereaksi. Tetapi kok umatku tidak, gitu loh. Kemudian di ayat 7, pasal 3 ayat 7, Tuhan katakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa mengatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan Allah sendiri pun ngobrol sama nabinya kalau dia tuh mau melakukan sesuatu. Kok kamu tuh cuek aja sih, ada orang berbuat jahat, ada orang yang nggak benar, kok kamu diemin. Nah itu yang, jadi ini sih kayaknya saya lihat ini teguran-teguran aja Pak, yang disampaikan kepada Amos untuk disampaikan kepada bangsa Israel sama bangsa Yehuda. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Jadi yang pertama adalah kalau orang jalan sama Tuhan, ikut Tuhan, dipilih Tuhan, bukan berarti bisa semaunya gitu ya. Ada konsekuensinya, ada akibatnya. Akibatnya tadi seperti kita pergi makan sama anak presiden, ya kita mesti berpakaian seperti anak presiden, berbicara dengan bahasa mereka, berperilaku seperti mereka. Nah, kalau kita mau jadi anak Tuhan, tunjukin pada orang luar dong, perilaku kita beda dengan orang biasa. Cara ngomong kita beda, pengambilan keputusan kita beda. Ini yang sangat penting. Nah, karena orang tidak lihat, pokoknya saya anak Tuhan sudah selamat, ya udah, lebihnya aktif pelayanan di gereja. Itu pun kadang-kadang dengan cara yang salah. Cara di tempat lain dibawa ke situ, gitu ya. Nah, itu yang seperti itu perlu kita sadari. Tapi yang kedua yang kita lihat, bisa kita gali daripada ini. Konsekuensi atau akibat hidup dari dekat Tuhan, kita harus sadar. Kita adalah milik Dia. Ya, dan pencapaian kita itu adalah pemberian Dia. Yang dianggap baik adalah tadi dikatakan Bapak, sudah kita dianggap setia. Jadi gini, kayak sekarang ketika saya mulai punya pacar, yang sekarang istri saya itu, ya saya masih punya teman-teman gadis banyak ya, teman main musik, naik gunung, banyak yang cantik, ada anak jenderal juga, ada anak pedagang, ada teman yang manis, cuman hati saya nggak ada sama mereka gitu ya, cuman berteman. Cuman karena saya sudah miliknya Yulia, dia jadi milik saya, kita janji begitu, walaupun kita belum kawin, saya nggak bisa seenaknya pergi dengan yang lain-lain semau dulu. Kalau ada salah satu, kok ada masalah nih, pengen curhat, saya minta izin dulu sama Yulia, gua akan pergi sama dia, lu keberatan nggak? Boleh, dia bilang, saya jangan terlalu sering-sering aja. Ya udah. Terus, ini ada teman dari kecil, nih ada masalah sama pacarnya, pengen ketemu. Boleh. Cuman kita mesti ngomong sama dia. Saya di tengah pilihan-pilihan yang ada, menunjukkan saya setia. Setia artinya apa? Setia artinya kita punya pilihan. Cuman kita memilih yang satu itu. Hidup yang baik adalah hidup harus punya pilihan. Tetapi kita memilih yang benar. Jangan lari dari pilihan. Padahal banyak orang Kristen lari dari pilihan.
banyak tetangga di sekitar dia, banyak orang yang kacau-kacau. Gue nggak mau bergaul. Kata firman Tuhan, jangan bergaul dengan orang tidak percaya. Tapi mereka orang Kristen juga mungkin berantakan tapi hidupnya. Tapi kalau kita nggak bergaul, bagaimana jadi garam dunia? Kita memilih bergaul, tapi di sana juga kita memilih tidak ikut seperti mereka. Bahkan kalau bisa, kita jelaskan perilaku mereka salah. Gitu. Biar mereka jadi percaya sama kita dan dengar kata-kata, lu jalan salah. Gitu. Jadi, konsekuensi atau akibat hidup dekat Tuhan, kita sadar kita dalam milik Dia. Dan apa yang kita capai itu anugerahnya semata. Sebagai milik Dia akan penuhi kebutuhan kita, kok kita nggak usah khawatir. Yang belum kita tahu aja Dia sudah kasih. Tapi kita dianggap baik oleh Tuhan kalau kita setia. Setia berarti di setiap pilihan yang terbuka, kita tetap mendahulukan Tuhan. Ini nggak gampang nih. Baik di dunia bisnis, baik di dunia. Baru-baru ini ada seorang teman berkata, kok minta pendapat. Kau kan pernah di dunia bisnis dulu, ngerti. Ya, kenapa? Saya ada kesempatan dapat bisnis begini. Dari anggota pemerintah, dan begini. Saya bilang, puji Tuhan dong, ini angkanya paling kurang 40 miliar. Angkanya 40 miliar. Iya kok, lagi susah dapat kesempatan ini kapan lagi? Ini kontraktor kebetulan. Oke, saya usul, coba you lihat dulu. Cara dia ngebayarnya kayak gimana? Dia cara bayar ke kita gimana? You sendiri akan ngasih produknya apa? Lalu biasalah di pemerintah atau apa, suka ada orang-orang yang minta bagian, minta komisi atau apa. Dia mintanya kayak apa? Dikasih tahu semua. Mulai kapan jalannya, kapan berakhirnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, dalam kondisi ini pilihan lu apa? Menolak Kang Tau gini gede, padahal lagi butuh. Karena kalau ini dilakukan, jelas, you nggak akan bisa ngomong pada mereka tentang Tuhan deh. Udah ketahuan sama-sama kotor. Pilihan kedua, mungkin menolak, mencari rezeki lain. Tapi dia sakit hati. Pilihan ketiga, mengatakan pada dia, saya tidak bisa penuhi karena saya ada hal yang saya nggak bisa lakukan, nggak usah ngomong terbuka. Nah, bilangnya kita nggak bisa. Biar dia milih sendiri kenapa. Kita nggak mau ambil. Dia mikir lama, dia butuh uang. Akhirnya satu malam dia bilang, kok benar, saya nggak mau ambil itu. Ya, percuma punya duit sekian puluh miliar, tetapi resiko juga zaman sekarang. Kalau ketahuan, habis. Kedua, kalau dia nggak bayar, tapi terutama, kalau saya lakukan ini, Tuhan sudah tolong saya begitu banyak hal. Masa pada umur sekian saya mesti butuh sekian? Dulu udah Tuhan tolong berkali-kali, saya udah tobat, nggak mau bikin jalan aneh, kenapa mesti kali? Saya memilih ikut Tuhan aja. Saya bilang, wah itu nggak gampang loh, ikut Tuhan banyak susahnya. Ngomong menyonya dulu, sama istrinya. Buat apa kok katanya, gitu-gituan. Nah, hidup aja yang apa yang adanya. Proyek-proyek yang kecil. Di tengah itu dia kena sakit, cukup berat, luar biasa. Heran, dia mau ikut Tuhan mengalami kesulitan begitu. Tapi dia tetap setia. Begitu saya sakit, tetap melayani. Saya sampai bilang, kamu masih pucat. Enggak, nih kerjaan Tuhan harus beres hari ini. Nah, dia memilih setia. Dan saya bilang sama dia, percaya deh kalau orang kayak kamu, omongan saya ini mungkin bukan profetik, tapi kalau sampai benar kejadian kamu dapat order yang gede, lo ngomong benar, bahwa Tuhan, kalau kita setia, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Kebutuhan kita apapun. Ini orang dagang ya. Dan kemarin sih dia bisikin saya, di tengah-tengah pelayanan, kok 1 jam berikutnya bisa gantiin saya nggak? Kenapa? Seperti kau bilang, dapat order gede. Dan ini bersih order. Ya, saya lihat Tuhan tuh ngerti. Saya doain deh kamu biar dapat. Jangan lupa aja deh. Memang perlu kan saat ini dapat sesuatu supaya gaji anak buahmu nggak yang diberhentiin. Nggak, saya nggak berhentiin anak buah saya bayar. Waktu rugi pun tetap saya bayar penuh. Dia udah ikut sampai saya 10 tahun. Mana saya buang-buang orang nggak ada. Tuhan setia sama saya mau setia sama mereka juga. Nah, kesetiaan itu begitu. Tuhan ingin kita setia. Pilihan selalu ada. Jangan tutup mata. Ada pilihan. Orang bodoh yang nggak ngeliat pilihan. Ya. Orang bodoh nggak ada yang ngeliat pilihan. Kalau pilihan bagus pun dia nggak lihat. Kesempatan kayak nggak diambil. Padahal Tuhan sudah taruh depan mata. Kita lihat. Tapi kita mesti lihat pilihan mana ditaruh oleh Tuhan, mana setan. Ini Amos ini menandakan justru orang Israel sudah dituntun, sudah dibantu, begini pun sama sekali tidak. Tadi dikatakan benar ya, Israel Utara, Yehuda dan Israel tuh sama-sama jalan salah, terutama yang di utara. Yang selatan juga membiarkan. Nggak tahu dapat untung apa enggak, tapi Amos diutus ke utara menegur. Ya, menegur orang lain gitu. Nggak gampang. Tapi interpretasi ketiga ya. Interpretasi ketiga ini lebih tidak mudah ya. Interpretasi yang ketiga
bicara soal satu hal, yaitu kenapa sampai ayat 3 pasal 3 ayat 10, pasal 3 ayat 10 mereka tidak tahu berbuat jujur. Mereka itu menimbun kekerasan dan aniaya di dalam puri. Ya orang Mesir, ya orang ini, sebenarnya orang Israel juga berkali-kali dituduh begitu. Dituding, kamu tuh nggak jujur. Nah ini bicara soal integritas ya. Bangsa-bangsa yang disebut Tuhan itu termasuk itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang beragama. Bukan mereka nggak beragama. Cuman problemnya, walaupun dia beragama, mereka sangat memisahkan hidup agama dengan hidup sehari-hari. Yang kudus dengan yang sehari-hari. Karena itu tidak berbuat jujur, ya nggak apa-apa. Tuhan kan nggak tahu, itu kan dagang, itu kan politik. Ya. Bahkan menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Nah yang seperti ini nih. Ya. Kalau dipakai di zaman sekarang, contohnya seorang usahawan Kristen, di tengah situasi ini, dia tiap tahun bisa untung 5 miliar, sekarang untung tinggal 3 miliar, lalu karena itu dia berhentiin beberapa anak buah yang sudah ikut sama dia 10 tahun. Tapi di gereja ikut bantu misi sampai ke Sumba yang lagi susah. Atau ke Timur dibantu. Tapi orang yang dekat nggak dia perhatiin. Nah, yang seperti ini. Ya. Mas Robi. Ya, ini saya mencoba mengeluarkan di komputernya sudah mau emeritus ini memang. Aduh. Ya, udah saya pakai laptop lagi deh. Oke. Jadi kesulitannya adalah mereka memisahkan antara hidup iman dengan hidup sehari-hari. Dan ini Tuhan tidak suka pada mereka. Ini yang sedang terjadi pada saat itu, ya. Jadi ini yang sedang terjadi. Itulah Tuhan tegur bahwa yang mereka lakukan adalah salah sama sekali. Ya, ini dan tidak jujur istilah yang dipakai itu. Istilah lainnya yang bohong itu ya. Hidupnya atau antara itu tidak jujuran itu berakar pada apa sih sebenarnya? Orang yang tidak jujur itu kan karena satu, itu pandangannya, sikapnya, tindakannya, dampaknya nggak dihitung gitu ya. Bahkan dia mengabaikan suara Tuhan. Nah ini yang penting nih. Orang Israel pun bisa tidak jujur. Seperti orang Amerika ya. Orang Amerika di zamannya sebelum Abraham Lincoln, mereka sangat beragama. Mereka PI ke tengah orang Indian. Mereka membuat orang Indian supaya jadi terima Kristus. Tetapi yang paling pasti mereka orang kulit hitam disebut budak. Dia maka pakai cara Alkitab itu Sem Ham Yafet. Orang kulit hitam itu tidak punya nilai. Nah dia tidak lihat firman Tuhan. Jangan membedakan orang Yunani dan Ibrani. Di sini kan jelas tidak jujur gitu ya. Orang tidak jujur itu hanya mengambil separuh kebenaran atau seperempat sesuai dengan dia cocok. Orang yang tidak jujur itu bukan yang tidak beragama. Dia beragama tapi dia ambil hanya ajaran agama yang cocok buat diri dia. Nah ini jadi masalah nih. Jadi kulit hitam dia nggak mau persis. Ya, nah ini menarik. Nah ini yang jadi masalah ini ya. Sama dengan si Donald Trump gitu ya. Ngata-ngatain cungko nggak habis-habisan begitu. Habis-habisan dikata-katain bahwa begini, begitu. Dijelek-jelekin. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, banyak persoalan itu justru terjadi pada dirinya gitu kan. Dia punya hubungan sama wanita kayak begitu, ngebohongnya banyak, dan lain-lain. Tapi nembakin orang lain begitu ya. Nah ini yang jadi masalah gitu ya. Itu masalah orang tidak jujur biasanya punya kecenderungan seperti itu. Tidak berani, tidak menyadari pandangannya di belakang sendiri, pandangannya apa nggak nyambung antara apa yang dia pandang dengan sikapnya, dengan tindakannya. Ini yang jadi masalah besar dan ini yang menjadi membuat Tuhan marah. Itu baik dilakukan oleh orang Mesir, orang-orang Amon, oleh orang Filistin, orang Tirus, Sidon, atau orang Israel pun itu Tuhan tidak bisa terima. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita nyambung apa yang kita yakini dengan pandangan hidup kita, dengan keputusan perilaku kita dan cara kita perlakukan orang lain harus nyambung semuanya. Yang seperti ini, ya. Yang seperti ini sangat-sangat amat sangat penting.
tanpa terjadi itu kita sebenarnya banyak ngebohongin orang dan ngomongin Tuhan, ya. Ngebohongin Tuhan dan orang, istilahnya begitu. Jadi gimana kalau sudah lihat begini? Nah, kita mesti masuk ke dalam mengaplikasikannya sekarang, ya. Jadi, tapi saya tanya dulu, apa ada yang mau bertanya tentang hal ini? Silakan. Jadi kita belajar tadi sekali lagi, jadi anak pilihan Tuhan itu kan bukan berarti seenaknya. Ada hal yang harus kita pegang, bahwa kita istimewa dan berperilakulah sebagai orang yang istimewa. Ya, mendapat perhatian khusus, dan itu Tuhan bukan berarti tidak akan dihukum juga. Kita menyesuaikan diri sama Tuhan. Itu yang pertama yang kita pelajari tadi, ya. Nah, kita juga pelajari yang kedua adalah konsekuensi hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus menyadari kita milik Dia. Aduh, ini. Mengenai Donald Trump. Ya, Muse, suaranya Mengenai Donald sepertinya Trump. Pak Robi terputus ya. Sebentar ya Pak Katamso, kita tahan dulu. Kayaknya Pak Robinya terlempar keluar nih. Muse Robi masih bersama-sama, Muse? Ya, gimana? Ya, tadi Muse sempat keluar, terlempar ya, keluar ya. Halo? Ya, Diam. Muse, oke, sudah tersambung Muse. Ya, silakan. Merasa berdosa semua atau gimana ini? Udah. Silakan kalau ada yang mau bicara apa ya. Ya, ini Amos memang membicarakan kepada orang Israel, orang itu. Tapi buat kita kan sekarang yang penting dengar ini, bahwa hidup sebagai milik Tuhan benar-benar harus mendahulukan Tuhan, memilih Tuhan dalam berbagai pilihan, lalu juga setia, dalam arti itu. Lalu kita sadar kita miliknya, kita menyesuaikan diri terus. Dan kita harus jujur ya, apa yang kita keyakinan kita dengan pandangan kita, gaya hidup harus disambung. Jangan dipisah, kalau ini di gereja, beda sama di luar. Harus nyambung semua. Dan saya tidak tahu, nyambung hal itu susah, tapi banyak sekali berkatnya ya. Di belakang hari banyak berkatnya ya. Ada yang mau respon dulu, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Donald Trump. Saya lihat kelakuannya kemana aja dia bawa Bible loh. Ya. Dan itu dia pengaruhnya yang waktu pendukungnya banyakkan orang Kristen, umat Kristen, dan hamba-hamba juga dibohongin gitu. Kita lihat udah salah, tapi udah ini sangat arogan, sangat ini semuanya, tapi orang gereja dan ini yang waduh, yang sangat ini kadang-kadang saya lihat loh, ini udah nggak, sepertinya udah nggak membabi buta gitu. Betul. Milih apa yang benar dan apa yang salah, dan yang seharusnya apa udah nggak ada di situ. Ya, ini yang Bapak katakan benar ya. Jadi orang yang beragama cenderung memilih bagian-bagian agama yang cocok buat dia, membenarkan pendapat dia. Kalau orang ikut Kristus beda. Kita mau diubah terus, menyesuaikan diri dengan Tuhan, mengkoreksi diri, mengaku itu dosa kita tinggalkan, kita belajar terus, enggak menyatakan kalau merubah orang lain, tapi nggak mau diubah dulu lebih hidup dia. Kata kunci hidup iman yang benar adalah kita mau diubah. Sama dengan perkawinan, saya katakan, kalau perkawinan yang indah dimulai dengan kesediaan untuk diubah. Kalau kita nggak mau diubah oleh pasangan, kita kawin mau bawa adat kita dari semula, percayalah dekdoknya banyak di rumah. Perkawinan juga seperti itu. Ya, itu satu contoh ya. Kadang-kadang saya bilang iya, saya baru ngerti ya. Setelah kawin tuh, oh ini maksudnya jalan sama Tuhan tuh begini ya. Kita biasa tidur jam 2, bangun jam 10, karena harus belajar. Sama dengan Tuhan, gue nggak bisa semau-maunya juga. Dari soal cara tidur, cara makan, saya harus menyesuaikan dengan Tuhan. Sama dengan hal ini. Ya. Nah ini, kalau orang beragama kayak Trump enggak. Tapi banyak orang Indonesia pro dia juga. Setelah sekarang sisanya Trump itu terjadi Asian hater, orang Asia dipukulin, dibenci, itu kan mulutnya si Trump juga. Semuanya negara-negara virus dari Cina kan. Akibatnya orang nggak salah, cim-cimnya dipukulin orang hitam tengah jalan dan lainnya. Itu gara-gara mulut si Trump semua.
Dan pendeta Indonesia yang ke bawah-bawah juga jelek-jelekin Cungko juga ada. Ngata-ngatain Cungko, karena Cungko itu pusatnya setan juga ada. Nah, itu karena nggak kritis. Kalau kita kritis, kita lihat ini ada kuasa apa bermain di sini. Kalau roh yang sejati di dalam diri kita benar ada hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, kita mau diubah. Karena dengan diubah, kita makin dekat sama Tuhan, kita merasakan keindahan yang luar biasa. Soal makan, soal kebutuhan, Tuhan akan berikan dengan cara yang luar biasa yang nggak masuk akal. Yang tidak masuk akal. Ya. Saya beri contoh deh. Satu hari itu saya berangkat ke Amerika, saya tuh nggak punya uang banyak. Punya uang hanya cukup 2 bulan. Ada beasiswa, tapi beasiswa sangat tidak cukup. Karena kita nggak mau berpisah, istri sama anak berangkat, biaya hidup kami hanya cukup untuk 2 bulan. Itu terjadi. Tetapi berkali-kali Tuhan katakan, aku lengkapi kamu. Dan kamu nggak cepat cuma setahun, kamu harus lama di sini. Kita dengar begitu, kita nggak percaya nih kok perasaan aja, kepikiran gue pribadi aja. Dan satu hari kami pergi ke sebuah gereja Filipina yang sedang membangun gereja, memang gerejanya kecil dan susah. Gitu. Lalu istri saya berkata, lu berani nggak setengah apa yang kita punya kasih? Gue rasa Tuhan ingin kita lakukan. Hah? Ini cuma bujuk 2 bulan, mau ngasih setengah, nggak masuk akal. Jangan ingat janji Tuhan. Gitu. Tuhan bawa kita kemarin kan caranya mujizat, masa nggak ada mujizat? Maka kami bertemu pendeta, kami kasih setengah apa yang ada di bank account. Itu gila. Itu tindakan paling gila yang saya pernah alami seumur hidup saya. Dan itu tindakan yang istri saya lakukan sama, ya kalau dia masih terus gila gitu. Dan kami berikan. Kami jadi bingung, tapi ya jalanin. Minggu demi minggu, tinggal seminggu lagi kita start. Ini gimana hidup nih gitu ya. Di tengah itu ketemu sama satu orang misioneri dari Spanyol, sekolah di situ, lagi kelaparan dengan jalan. Saya ajak ngomong, saya bisa sedikit bahasa Spanyol, kamu belum makan dari pagi. Wah, gue udah habis di uang terakhir. Diajak ke rumah, istri saya bukan hanya ngajak makan. Tiap hari lo makan di kemari deh. Berarti kita nggak akan nyambung 2 minggu. Kan? Paling 5 hari. Udah percaya Tuhan. Hari ketiga atau orang datang ke rumah bukan cari makan. Gue dapat kerjaan di kantin. Jadi tukang masak. Dan masih butuh. Lu mau nggak ikut gue kerja tukang masak? Mau. Pokoknya ada kerjaan ngasihkan duit. Apa juga mau. Jadi tukang masak di sana. 3 tahun saya jadi belajar masak di sana. Sampai sekarang jadi bisa masak untuk istri karena itu. Belajar masak di sono, dan kita bisa nyambung hidup 8 tahun di sana. Sambil menyelesaikan sekolah, sambil melayani, ngurusin pengungsi Vietnam, dan lain-lain. Buat kami itu afirmasi. Kalau kita memilih Tuhan dan setia di tengah pilihan, apalagi belajar. Tadi Bapak udah katakan, lebih bergantung pada Tuhan. Benar. Kita akan mengalami banyak hal yang mengherankan dari Tuhan. Nah, gereja yang mau hidup adalah gereja yang harus mengalami hal seperti itu. Hari ini satpam kami dari 12 satpam meninggal 1 kecelakaan. Kita semua sedih, tapi menarik majelis. Mari kita bagaimana nih? Kita kasih uang kedukaan dari mana-mana. Itu majelis baru mencoba menyelesaikan dan cepat mengirim uang. Itu setiap orang tahu siapa yang disuruh ngirimin uang ke sana. Semua nelponin tiap orang ngasih. Jadi keluarga itu ketika yang kita kirim datang ke rumahnya di Tangerang ngasih duitnya, itu nangis nggak berhenti, nggak sangka dapat uang segitu banyak. Karena tiap orang tidak ambil, banyak orang kita lagi susah. Justru yang lagi susah itu nggak bisa. Kita susah, dia lagi susah kehilangan suami, baru hamil, baru baik sakit, anak teman 2 lagi. Waduh, kesian banget. Nah kita akan mungkin ngomong, mungkin nggak istrinya sampai selesai kehamilannya, kita tanggung dia ya, kita bantu. Padahal dia outsourcing. Kita bantu, nanti kalau anak udah gede, sudah kerja bantu kita. Nah, saudara, kadang-kadang ketakutan pada kebutuhan hidup dan lain-lain dan sebagainya membuat kita memang jadi susah ya. Banyak memang dalam hidup banyak kesusahan kita akuin. Tapi ini karena pandangan kita ya. Akarnya pada pandangan. Kalau orang pandangan imannya nggak nyambung dengan pandangan hidupnya, nggak nyambung dengan keputusannya, nggak nyambung dengan tindakannya, itu beragama. Tapi kalau orang beriman sejati, dia yakin kebaikan Tuhan, dia berelasi dengan Tuhan, berhubungan Tuhan dekat, dan karena itu dia yakin cara berpandangan saya harus beda. Ya, itu nggak gampang. Saya pernah satu hari ketemu dengan satu anak muda. Aduh, saya tuh nggak seneng liatnya. Orang kasar, tukang berkelahi, ya, dan seorang Ambon yang, ya saya tukang berkelahi kasar nih datang dari dunia bawah. Memang benar dan lain-lain. Tapi dia mau ikut saya kemana ikut. Ngapain sih saya? Ya karena saya suka camping anak muda dia ikut. Saya nggak ngerti. Tapi saya, dalam hati ada ketidaksenangan. Lihat perilakunya, gaya ngomongnya.
Cuman saya belajar dari Tuhan, jangan membeda-bedakan orang. Jangan lihat orang dari luarnya. Jangan bedakan Yunani atau Ibrani. Jadi kita mulai kenalan. Terus itu menjadi sahabat selama 30 tahun, 91 sampai sekarang berapa tahun? 20 tahun lebih ya. Sampai dia menikah dan lain-lain, menjadi sahabat yang seperti anak sendiri. Dia menganggap saya bapaknya. Ada hal-hal yang saya tidak suka dengan gaya ngomongnya. Tetapi saya baru kenal hatinya baik sekali. Sekarang jadi suami pendeta ya. Ini sangat menarik dan dia melayani banyak luar biasa juga jangkauan dia luar biasa. Nah, jadi sekali lagi kita kadang-kadang berkat Tuhan mau mengalir dari hidup kita ke orang lain atau terima berkat. Saya melaluinya juga terima banyak berkat sekali, banyak sekali. Baik dana maupun orang, maupun kesempatan, maupun rohanian dan sebaliknya. Nah ini, tapi kita mulai dari diri kita dulu ya. Pandangan kita harus berubah. Setelah ikut Kristus, cara kita melihat orang harus berubah. Jangan lihat orang dari tampilannya aja, dari sukunya atau apa. Lihat siapa dia, lebih kebutuhan rohani dia. Lalu kita berubah juga dalam cara ngambil keputusan. Ya kayak tadi majelis, segera orang itu dibantu. Nggak rapat-rapat ambil tindakan. Lalu dalam juga pola kita. Nah ini orang-orang yang Israel ini dan orang pada waktu itu ya orang Israel di utara, orang Mesir, semua beragama, bukan enggak. Cuman apa keyakinan mereka nggak nyambung gitu loh. Orang Israel apalagi bangsa bilang nggak nyambung dengan kenyataan, masih bisa menindas orang, nggak peduli. Nanti kita lihat di pasal berikutnya, ketidakadilannya banyak. Itu Tuhan marah. Jadi sekali lagi interpretasi kita pertama adalah mendapat perhatian khusus, kita harus mencocokkan diri dengan Tuhan. Kita anak Tuhan, kita milik Tuhan. Ya, bukan kita cuma mengikut, kita juga milik Dia. Berarti kita sadar memilih dengan setia dan mahal. Yang ketiga, Tuhan ajarkan, awas, kita harus nyambung antara iman dengan pandangan, dengan pola hidup, dengan tindakan nyata. Terutama waktu ngambil keputusan. Di gereja ini penting banget. Ya. Nah, jadi penerapannya bagaimana untuk hal ini? Gimana kita menerapkan firman Tuhan ini? Ini nggak gampang ya. Pertama, inti hubungan dengan Tuhan dan untuk terus kita bisa melangkah di jalan Tuhan, ini adalah kita harus akrab dengan Dia, terus komunikasi, ya, terus komunikasi, ngobrol, bicara. Jadi bukan hanya datang Tuhan untuk minta berkat, minta ampun, minta pertolongan, tapi ada nggak ada urusan ngobrol. Ya, dan ini memang saya nggak tahu ya. Ada saat-saat hal seperti itu orang anggap lucu ya. Kalau saya bangun jam 3, jam 4 pagi, terus duduk sendirian, hanya buka Alkitab sebentar, terus Alkitab saya lihat satu ayat, saya mikirin, terus diem. Saya bertanya, Tuhan mau ngomong apa saya? Apa yang saya mesti ubah? Nah, saya diam aja. Dan sering kali ada hal-hal yang dibukakan yang tidak pernah terbayangkan. Gitu. Bahkan tidak didapatkan pada waktu ibadah atau formal. Hanya berada dekat Dia, menikmati kehadiran Dia, itu penting, saudara. Jangan jadikan Dia tempat kita minta. Mungkin saya juga, gue capek lu minta dulu. Gue nggak mau ngobrol, minta atau nyuruh. Gue pengen duduk, ngobrol, dekat sama kamu. Saya punya orang tua, mama saya gitu ya. Bahasa Indonesianya nggak begitu pinter. Jadi kalau dia ngomong nggak banyak. Hanya mama udah makan, mama sehat. Mama perlu apa? Enggak. Mama perlu uang? Enggak. Mama sehat-sehat. Udah gitu aja. Nah, anak yang lain karena begitu, udah saya pulang. Saya nggak duduk aja di sekitar dia. Liatin dia jahit, duduk. Jadi dia cuma ngomong lama-lama, kamu ngerti mama ya? Iya. Ya, saya coba, mah. Kamu ngerti apa yang saya nggak ngomongin ya? Iya. Mama tuh sayang sama saya, mama kangen dekat saya. Iya. Nggak usah ngobrol, deket aja aku kangen. Nah ini kadang-kadang kita juga nggak sadar, Tuhan tuh kangen kita dekat sama Dia, ngobrol aja. Ada di depan Dia, jangan minta, jangan apa. Boleh berdoa. Boleh bicara tentang orang lain itu susah, Tuhan tolong dia. Boleh saya butuh ini, anak saya. Tapi yang terutama diem, barangkali itu juga penting ya. Kita bahkan bertanya, Tuhan mau ngomong apa sama saya? Apa yang masih harus ubah? Apa yang mesti kita koreksi ya Tuhan? Nah ini penting ya. Jadi ini kita sadar komunikasi. Dan di dalam komunikasi seringkali dikoreksi sama Tuhan. Jadi kadang-kadang koreksi Tuhan juga tidak enak. Bisa berupa hukuman. Dan itu nggak enak. Tapi itu juga jadi berkat buat kita. Tetap hukuman jadi berkat ya. Coba kalau orang Israel temporer tidak dihukum kayak begitu, seterusnya hidupnya jadi kacau. Nyembah berhala lain, tidak adil, dan lainnya kebawa. Tapi itu dibersihkan pada waktu itu sehingga generasi berikutnya lebih sadar hal-hal. Ya.
Nah, jadi kita harus sepanjang jalan kita juga dalam penerapan kita lihat kita bisa memilih di dalam hidup. Dengerin suara Tuhan atau mau dengarkan suara hati kita saja. Di dalam berbagai kesempatan yang kita alami. Itu penerapan pertama. Penerapan yang kedua, kita kudu kenal yang namanya hukum pemicu. Ya, hukum pemicu itu apa? Pertama, yang membuat orang Israel dan orang Amon, orang-orang dalam kitab Amos tuh yang ditegur tuh bisa terikat dosa. Kalau dosa itu mulai adanya satu pemicu. Lalu karena pemicu itu kita nyimpang. Karena nyimpang tuh kita nikmati. Lalu timbul bersalah dan minta ampun. Ini ada seorang teman saya begitu. Dia orang udah kawin, punya anak 2. Tapi karena kerjanya sales, banyak keluar kota. Kalau di hotel malam-malam nggak ada kerjaan, nggak tahu mesti gimana. Nonton film porno. Satu hari lagi cari nonton TV. Satu hari klik, karena pay TV ada film porno. Itu pemicu. Dia nyimpang. Ya, apa salahnya? Dia nonton. Dia menikmati. Nah ini loh. Dia pemicunya ada, ya, kesempatan untuk terbuka pintunya, terbuka, dia ambil, dia nikmati. Habis nikmati dia rasa bersalah. Habis rasa bersalah dia minta ampun sama Tuhan. Nah, sebulan kemudian pergi lagi keluar kota. Kondisinya begitu, kesepian juga malam hari. Buka TV lagi, ada lagi film porno. Dia ambil. Dia nikmati, dia rasa bersalah, dia minta ampun lagi. Bulan berikutnya keluar kota. Habis kelar rapat jam 9 masuk kamar, cepat-cepat cari TV, cari pemicu. Kalau tadi ada pemicu nggak sengaja, sekarang mencari pintunya. Dapat. Dia nonton. Dia nikmati. Lalu mulai berkata dalam hati, orang lain juga begini kok, kenapa gue rasa bersalah amat? Nggak minta ampun. Lama-lama keterusan. Cari pemicu, menikmati, tidak punya rasa bersalah, dan menjadi istilahnya kedagingan. Terbelenggu dengan cara itu. Seterusnya, nggak bisa keluar dari situ. Istrinya tahu, minta tolong bagaimana ngatasin. Saya katakan kuncinya pemicu. Jadi ketika sampai di hotel malam hari, lu sepi, jangan buka TV. Ya, lu berenang kayak, lu jalan-jalan kayak, keluyuran kayak, tapi jangan lihat TV. Begitu lihat TV, lu akan kejebak ke sana. Terbuka pintunya, lu cari pintu. Itu dia coba lakukan. Dan saya cari terapi lain malam begitu sepi, telepon bini lu. Biarpun jam 11, jam 12, jam 1, ngobrol berdua. Nah, sama di dalam hidup dosa itu, seringkali kita tidak bersadari penyimpangan. Dosa itu bahasa Yunani itu amarsia itu penyimpangan. Maunya ke sono tapi nyimpangnya dikit, lama-lama tibanya di tempat lain jauh banget. Nah, ini yang perlu diubah penerapan kita. Jadi 2 hal ini yang kita bicarakan dalam Amos yang bisa kita terapkan. Pertama, inti hubungan dengan Tuhan, kita terus komunikasi sama dia, sadari bahwa ada koreksi dan siap dikoreksi, dan kita memilih untuk setia, ya, memilih dia. Kedua, awas hukum pemicu. Nah, tapi aplikasi ketiga gimana? Di dalam diri pribadi, hati-hati terjebak menikmati dosa. Ini macam-macam bentuknya, ya. Bisa tadi pornografi, bisa juga duit, ya, dengan cari order dengan cara yang salah. 2, di dalam keluarga, kita tidak pernah bicara dengan keluarga, memeriksa dengan jujur apa yang yang kita anggap paling bernilai, yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Ya. Apa yang paling bernilai? Jadi ada seorang tua misalnya paling bernilai adalah buat dia anaknya harus sekolah ekonomi dan jadi pedagang. Dari 5 anaknya dipaksa, anak yang terkecil itu sampai stres. Satu hari nangis ketemu saya. Lalu saya katakan, ini orang tuanya nggak sadar. Lalu saya ngomong, ya anak ini kalau nggak punya kerjaan masa depan gimana? Pak, kerjaan tuh nggak sama. Nggak semua orang jadi sekolah ekonomi. Dia sekolah ekonomi, dia kerja berapanya sih gaji 5 juta. Nanti berapa tahun, udah lama berjuta juta. Tapi mungkin Tuhan banyak bakat yang lain. Nomor tugas kita, kenali talenta anak, bukain jalan ke daerah talenta itu, bukan menurut yang maunya kita. Itu anak titipan Tuhan, bukan anak Bapak. Kaget ya saya bilang. Itu titipan Tuhan pada Bapak untuk semua potensinya dikembangkan, bukan dipaksa menurut masalah. Kalau dia kuda pacu, dia suruh lari kuda. Kalau dia kuda beban, suruh narik. Akhirnya orang tua itu coba dengar, mencari psikolog, memeriksa anak itu. Ternyata anak itu punya kemampuan matematik yang luar biasa. Angka luar biasa. Jadi akhirnya sampai dapat beasiswa, sampai tingkat doktorat, berada di Amerika, dengan gaji, koko-kokonya yang dagang sehingga ada artinya. Gaji dia $8.000 sebulan. Ya, dan berapa kali penemuan dia dapat ratusan
ratusan juta gitu. Nah, kadang-kadang kita maksa orang di keluarga begitu. Kita anggap yang paling baik. Kita nggak tanya yang Tuhan anggap paling baik apa gitu. Tiap anak beda kan. Kita sebagai orang tua suka salah begitu. Yang paling baik begini. Padahal buat tanya menurut Tuhan paling baik apa. Nah, berikutnya lagi di dalam jemaat. Di dalam jemaat banyak orang tidak, istilah saya adalah mau dengar suara Tuhan, mau dengar musik dari Tuhan. Kalau Tuhan tuh punya orkestra besar, kita mau dengar. Cuman kita dengarnya di lapangan parkir. Dan kita bilang orkestranya nggak bagus. Ya dengarnya di lapangan parkir. Rame. Orkestranya dalam gedung, lu masuk dalam gedung. Kalau mau benar suara Tuhan dengan baik, masuk ke dalam hadiratnya dong. Dekat sama dia. Diam dong. Ya, sediain perhatian sangat sungguh. 3 hal ini dalam pribadi, dalam keluarga, dalam jadi dalam diri pribadi kenali tadi ya. Awas. Jangan menikmati dosa mana yang kita nikmatin. Yang mesti dibuang pemicunya. Dalam hidup keluarga, harus sadari dengan jujur apa yang paling bernilai buat saya yang mungkin bukan dari Tuhan. Yang ketiga dalam hidup gereja, cari hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan, pengen dengar suara Tuhan, suara lain ditinggal dulu di luar ketika masuk gereja. Jangan dibawa masuk ke dalam. Ya. Jadi ketika dengar gereja, firman Tuhan, dengar dari pendeta yang kita nggak suka gitu ya. Kadang-kadang saya juga ada teman yang nggak suka, orangnya memang aneh gitu. Dengar khotbah dia pengen keluar aja. Tapi ya dengarnya kan dia hamba Tuhan. Ternyata dia mengeluarkan firman Tuhan dari mulutnya yang indah sekali. Yang saya bisa miss atau kehilangan kalau enggak. Nah, saudara, jadi sekali lagi ini yang saya sampaikan malam ini saya dapat dari Amos pasal 3. Ya, Amos pasal 3 ini memang luar biasa ya. Jadi kalau pasal 1 kita bicara dampak dari hidup dengan Tuhan, ada konsekuensi atau ada dampak atau ada akibat yang harus kita bayar harganya apa. Dalam Tau 2 ini harus kenal dosa itu adalah karena dalam berjalan bersama Tuhan kita harus memilih tetap berjalan sekali-sekali atau jalan terus. Mau jadi pengikut sejati atau pengikut asal jadi, ini jelas. Dan itu harus mengatakan tidak pada banyak hal, harus memeriksa diri, dan harus setia dalam segala pilihan kita tetap pilih Tuhan. Dan itu harus diterapkan di dalam pribadi, keluarga, maupun jemaat. Saya stop dulu situ, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Selamat malam Pak Pendeta. Ya. Boleh bertanya Pak? Mari silakan Pak. Tadi yang Bapak katakan adalah sadar koreksi. Sama yang ketiga itu adalah yang saya rasakan adalah kita sebagai manusia jasmania pada umumnya pilih kenyamanan. Tidak ada satu manusia pun yang pilih yang Tuhan Yesus jalan. Ya kan? Tuhan Yesus jalannya itu kan bukan nyaman kan? Pengorbanan kan? Nah, kita sering tidak mau gitu loh Pak. Pada umumnya di gereja itu ya saya pikir Bapak juga lebih mengerti daripada saya, apalagi Bapak seorang hamba Tuhan, ya kan? Kita itu yang jadi masalah itu adalah koreksi. Sadar dulu loh. Kalau kita sudah tidak sadar gimana bisa dikoreksi? Apalagi sudah tidak bisa dikoreksi, nyaman. Siapa sih yang mau susah? Ya kan? Nah, maksud saya itu gimana Pak supaya kondisi seperti itu secara pribadi itu gimana kita bisa keluar sebagai anak Tuhan yang gitu loh. Artinya diri kita sendiri ya. Kita bicara tentang secara pribadi, secara diri sendiri. Ya, orang lain kita nggak ngerti Pak. Itu kan kembali ke individu. Ya kan? Kalau bicara firman Tuhan kembali ke individu. Biar saya mendengar Bapak sebaik apapun, keputusan di tangan saya secara pribadi. Ya kan? Orang lain kan kita tidak bisa ngomong. Gitu. 3 poin itu gimana? Cara ngatasi jalan keluarnya kalau menurut Bapak? Saya nggak bisa kasih resep buat tiap orang, cuman saya bisa ceritakan dari pengalaman saya. Kalau saya akan jatuh dalam dosa, entah saya sadar atau tidak, itu karena saya kecepatan. Saya tidak mau diem, belajar diem. Nah, karena itu saya belajar jangan lari terlalu cepat, lebih baik nunggu dan hilang kesempatan kelihatannya, tapi nunggu bersama Tuhan daripada kecepatan jalan tanpa Tuhan. Itu rumus pertama yang saya catat. Ya, kalau ada Kang tahu itu ya, daripada gua ambil tanpa Tuhan, mendingan gua nggak dapat, tapi bersama Tuhan. Dan saya sudah alami itu berkali-kali, ternyata buntutnya bagus ya, walaupun bertahun-tahun. Yang kedua, seringkali kita diam dan memeriksa diri. Saya ini
Dekat Tuhan karena saya mengharapkan berkat, atau karena saya takut dihukum, atau karena saya memang menikmati kebaikan dia. Itu harus sering kita tanya. Yang ketiga, secara teratur kita mesti menghitung berkat-berkat Tuhan yang dia berikan pada kita. Dan keempat, kalau kita udah nggak punya apa-apa, kita udah nggak bisa apa-apa, apa sih yang kita harap masih kita punya di sekitar kita? Saya bilang sama istri saya, kalau satu hari saya udah nggak kuat berdiri di depan mimbar, saya nggak bisa ngomong begini cuap-cuap lagi karena udah nggak punya HP, ya, atau nggak punya laptop atau apa yang masih saya bisa lakukan? Kalau jemaat juga udah dipegang banyak orang, nggak ada tempat buat kita, apa yang kita lakukan? Minimum tiap hari saya bisa baca Alkitab, menulis di atas buku selembar, apa yang saya dapatkan dari satu ayat, satu pasal. Nulis saja selembar. Itu yang dilakukan ibu mertua saya. 30 terakhir tahun dari hidupnya, tiap hari dia baca Alkitab 2 ayat, dia tulis. Dan tulisnya bukan tafsir, tapi Tuhan terima kasih hari ini saya diajarkan ini. Terima kasih hari ini saya diajarkan. Isinya surat-surat terima kasih pada Tuhan. Jadi buat dia yang paling berharga firman Tuhan. Saya jadi belajar, iya. Selama kita masih bisa ngobrol sama Tuhan, dengar suara dia dengan suara hati kita dan ngobrol, itu paling beruntung. Hal-hal lain kan sementara. Semua juga kita akan tinggalin. Semua juga akan hilang. Gitu. Di rumah kami ada lebih dari 10.000 buku. Dan saya bilang sama istri saya, udah waktunya, udah usia kita mulai lihat. Pendeta-pendeta muda mana yang bisa memanfaatkan, kita kasih aja. Kita berikan. Sehingga rumah makin kosong. Dan ketika kita pindah, entah ke krematorium atau ke Teluk Jakarta atau ke kuburan, itu anak kita nggak susah ngurusin barang kita. Kalau nggak gitu kita nyusahin mereka, nggak ngasih kue apa-apa, kasih kertas yang buat dia nggak ngerti. Gitu. Itu saya katakan. Barangkali itu. Jadi sekali lagi diam depan Tuhan, nanya Tuhan apa yang saya mesti dengar, ubah. Kedua, bersyukur, penting ya. Ketiga, diam dan lihat apa yang paling penting buat kita. Itu saja Pak, barangkali Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, kasih Pak. Semoga itu berguna ya. Ada lagi? Ya, terima kasih. Saya Pak, boleh saya? Pak Cliff. Ya. Nah, ini terima kasih. Saya merasa Tuhan bicara melalui Bapak. Saya punya kelemahan sebagai hamba Tuhan, Pak. Kelemahan saya adalah saya cepat bereaksi dan berespon. Kadang-kadang contoh, melihat orang miskin misalnya ya, melihat orang susah, begitu susah saya langsung mau tolong. Padahal belum tentu orang yang saya tolong itu benar-benar perlu pertolongan saya. Tiba-tiba saya pernah ngalami, Pak Toto dia penipu misalnya. Jadi ada majelis bilang sama saya, pendeta, kamu mestinya jangan gerasak-gerusuk. Jangan karena lihat kelihatannya dia susah, kamu tahu-tahu kamu ngalami gini. Ya, tadi Bapak ngomong gitu kok Tuhan bicara. Sama seperti majelis saya bicara. Boksu bisa nggak duduk diam dulu, tenang, pikir, diam, tanya sama Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang Pak saya terbuka. Saya kok susah Pak kadang-kadang kalau saya duduk diam di hadapan Tuhan. Saya merasa bersalah gitu. Aduh, diam gitu. Padahal saya kalau baca Alkitab gini, pokoknya 15 menit apa inti berkat Tuhan saya catat. Tapi kalau saya pernah saya 1 jam, 2 jam nggak dapat, saya merasa bersalah. Aduh, kenapa saya baca Alkitab ini saya nggak ngerti ya? Nggak ada, maksudnya nggak ada sesuatu. Nah itu maksud saya mau minta konsultasi Bapak. Bagaimana caranya supaya saya melihat Bapak bisa menikmati hadirat Tuhan diam gitu. Bagaimana caranya Pak? Tolong ajari saya Pak. Makasih Pak. Begini Pak, saya rasa pertama Bapak mesti kenali, jelas Bapak punya hati yang punya empati yang besar. Itu satu buat hamba Tuhan, satu modal yang luar biasa ya. Justru saya pikir kita sangat bersyukur kalau ada hamba Tuhan yang punya hati seperti Bapak ya. Artinya sering kali hamba Tuhan terjebak di dalam bekerja, pokoknya udah ngawinin orang, konseling, PA, udah itu 1 minggu aja udah banyak urusan, belum lagi kalau udah lagi orang lagi tektok. Jadi ngurusin kayak gitu adalah bukan urusan gue, urusan diakonnya gitu. Udah banyak. Jadi kalau kita punya hati itu satu pihak bersyukur. Cuma sekali lagi bisa juga kalau dalam melakukan menolong, saya juga sama Pak, problem saya juga itu dulu. Cuman saya belajar kemudian satu hal, begitu mau nolong orang saya selalu berhenti dulu, Tuhan, apakah ini saat yang tepat yang Tuhan inginkan saya tolong dia? Apakah saya orang yang terbaik untuk menolong dia, atau Tuhan punya ada orang lain yang mungkin saya ajak dia? Atau berikan orang itu pada orang lain? Saya coba nanya gitu. Lalu berikutnya kadang-kadang,
apakah ada orang lain yang saya harus rundingan sebelum saya menolong. Jadi saya coba mengertikan itu ya. Ya, berkali-kali ditipu dan dimanfaatkan juga masih jalan sekarang kejadian. Istri saya juga gitu, tapi itu bagian dari hidup kita, itu keindahan. Istri saya juga pada satu hari pernah ngalami lagi bayar listrik ke kantor tempat listrik, ada seorang warga jemaat nangis, Pak ini Bu, ini terakhir saya bayar listrik, itu nggak punya duit lagi deh. Kita pulang ke daerah aja, duit kami habis. Bulan ini kalau nggak ada duit untuk bayar rumah 2,5 juta, kami untuk sewa kami bubaran dari pulang. Istri saya nggak tega. Ya waktu itu uang segitu gede, dia kasih uangnya. Padahal kita perlu untuk anak sekolah saya. Dia berikan. Nah saya lalu ketemu majelis, orangnya ada orang perlu dikasih diakonnya, dia begini, istri saya udah bantu. Jadi orang majelis bilang, ya istri gue juga ngomongnya betul, bantu. Dia datang ke istri orang, dia ngamen, yang ngibulin kita semua tuh. Dia malas kerja. Kan. Pulang saya bilang, saya ngomong sama istri saya apa enggak. Akhirnya saya ngomong sama dia. Non, lain kali kalau nolong orang, dilihat dulu orangnya ya. Dan jawaban istri saya gini, 10 kali orang minta tolong sama gue, kalau gue terlalu hitung-hitungan, akhirnya nggak ada satu yang gue tolong. Tapi kalau ada 10 kali tolong, gue tolong 8 kali. Mungkin 7 nipu, tapi 1 sangat benar. Minimum 1 yang benar itu adalah Tuhan letakkan dalam hidup saya. Jadi kalau kita nolong orang sebenarnya bukan jangan untuk memuaskan diri, tetapi supaya kita belajar mengosongkan diri. Ya satu pihak gitu ya, mengosongkan diri. Artinya harta tidak sebesar hati gitu. Itu satu. Tapi kedua, kita memang harus bijak. Artinya itu, bertanya dulu sama Tuhan, ini waktu yang tepat atau nunggu sehari lagi. Kedua, apakah ini sebaiknya saya yang lakukan atau orang lain? Ya, saya juga bantu soal beberapa mahasiswa teologi yang kekurangan uang, tapi ada saat saya harus mengajak orang lain karena dalam doa Tuhan katakan bajak orang lain. Ternyata itu berguna. Orang itu kemudian anak mahasiswa itu selalu bilang, pada waktu itu saya nggak enak sama Bapak tuh Bapak yang bantu. Ternyata ada orang lain bantu. Saya baru sadar saya ini berharga dalam pelayanan Tuhan sampai orang mau bantu. Jadi memang unsur itu Pak ya. Nah jangan terlalu cepat. Memang benar harus ada diam. Tapi kalau terlalu hitungan juga salah. Ini memang nggak ada rumus persis nih. Kita harus benar connect dengan Tuhan secara berkala. Tapi kalau punya hati itu jangan pernah hati itu hilang. Karena itu intinya hamba Tuhan punya hati, roh yang mau berbagi, roh yang mau menolong orang itu, bukankah Tuhan Yesus juga begitu? Lagi repot-repot perjalanan ke Golgota masih ngomongin si Maria yang cuci kaki dia. Dalam perjalanan gitu anak kecil yang perlu ditemu dia aja diladenin. Buat Tuhan Yesus hal-hal kecil menolong orang itu adalah bagian dari pelayanan kita. Ya, bahwa ada dimanfaatkan ya biasalah. Itu namanya hidup di tengah dunia yang masih kotor ini ya seringkali kita dibohongin orang termasuk pendeta. Kita sadar dan kita tetap lakukan karena bukan untuk memuaskan diri kita, tapi karena untuk nolong orang melihat ada Tuhan yang kita sembah, yang mengasihi dia juga. Ya, kira-kira gitu Pak. Jadi kita harus periksa dulu diri kita apakah untuk menolong orang karena apa, gitu. Karena memuaskan diri kita saja atau kan nolong dia atau memuliakan Tuhan. Tapi punya hati seperti itu luar biasa. Pertahankan. Ya. Dan nanti berkatnya ketika Anda lihat anak Anda juga ada yang seperti Anda, maka satu hari katakan, mungkin gue nggak berhasil di berbagai tempat, tapi sekurangnya anak saya mewariskan hal yang terbaik, hati Kristus. Itu jawaban saya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Tapi dengan catatan Pak, lupa satu. Istrinya mesti nyupport juga. Kalau nggak di rumah dekdok terus nanti. Istri mesti ngerti kita. Istri mesti ngerti kita. Kalau nggak mabok. Ya, memang ada beberapa hamba Tuhan yang begitu. Dianya hatinya mulia sekali, tapi istrinya galak banget. 50.000 juga jadi persoalan gede gitu. Pak, kembali itu di saya masukin persembahan, maksudnya 120.000 jadi 170, kembali 50. Ada yang begitu juga Pak. Oke ya, ada lagi? Pak, tadi pertanyaan saya yang kedua belum Bapak jawab. Mengenai gini Pak, yang besar teduh itu Pak. Saya kan lihat Bapak bisa duduk diam, tenang. Nah, kadang saya mengalami kesulitan. Bagaimana caranya bisa, ibaratnya kita nggak minta apa-apa, tapi hanya diam, duduk gitu Bu. Itu saya lagi belajar Pak, memang agak berat. Bisa kasih tipsnya Pak? Makasih. Di seminari kami dulu dilatih. Saya juga seperti Anda gitu ya. Kalau saya malah overaktif ya, paling cepat itu. Akhirnya saya dipanggil oleh dosen saya. Dia baik kali, dia bilang,
Rob duduk diam di sini. Ada apa Pak? Duduk aja diam. Dikasih minum dulu. Ada apa Pak? Saya bikin salah. Duduk aja diam. 1 jam duduk diam saya jadi bingung. Kenapa? Napas lu dari tadi masuk terengah-engah. Sekarang gini, coba tarik napas dalam-dalam, ya tahan, dengerin detak jantungmu. Saya lakukan. Terus buang ya. Ini lagi diajarin semedi atau apa nih dosen? Saya lakukan udah 10 kali tuh. Apa yang kamu dengar? Saya bisa dengar detak jantung saya. Sebelumnya nggak dengar ya? Sebelumnya nggak bisa dengar kan? Enggak. Sekarang udah dengar. Ya. Setiap detak jantung itu bisa jalan, lu bisa kerja, bisa melayani karena detak jantung itu, dan itu pemberian Tuhan. Jadi ada saat diam, duduk, saya suka lakukan duduk diam, tarik napas dulu pelan-pelan, dengerin detak jantung, dan bersyukur untuk detak jantung. Itu aja barangkali Pak, mulai dari sana. Bisa napas, bisa dengar detak jantung, lama-lama semua urusan bisa ditinggal. Sekarang baru saya ngomong Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong sama saya saat, ya. Kira-kira begitu jawaban saya. Ini ada pertanyaan pasal 3 ya, ayat yang ke-12 ya. 3:12 mengatakan artinya apa? Begini firman Tuhan, seperti seorang gembala melepas dari mulut singa 2 tulang betis dan potongan telinga, demikian orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil, sebagian penggal dari kaki balai-balai. Ya, ini jadi istilahnya barangkali gini ya. Kalau singa makan sesuatu masih ada tersisa, ya tersisa biasanya kan dia makan habis. Nah ini ternyata nggak semuanya dihabisin. Jadi yang dikatakan di sini masih ada yang dibiarkan tersisa. Masih ada yang dibiarkan tersisa di tengah kondisi yang ada itu. Nah, kenapa itu terjadi? Ini menarik. Kenapa ini sampai terjadi demikian? Barangkali yang kita mesti sadari, ketika Tuhan menghantam kita juga, barangkali kalau saya kembali, karena tipenya kitab Amos itu kan bicara tentang bagaimana Tuhan menghukum ya, Tuhan menghukum orang Israel ini. Nah, ini yang kita lihat, ada di tengah orang Israel itu semacam sisa gitu ya, yang sebenarnya orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang istilahnya kayak orang Samaria kan orang yang nggak benar gitu tadinya ya, karena dia bangsa lain yang kawin orang Israel katanya tuh sebagian nyembah dewa dan sebagian nyembah Yahweh, tapi sangat menarik Tuhan tidak menghancurkan mereka. Orang Samaria itu kan akhirnya dia menerima Kristus sebagian, bahkan mereka yang membawa berita Injil kemana-mana sampai akhir punah ya. Bangsa itu punah, sekarang tuh katanya tinggal berapa 380 keluarga atau apa, masih ada sekarang. Jadi yang 13 itu salah satu kemungkinan membacanya artinya adalah demikian. Ya, artinya ada kesempatan untuk, jadi gambarannya memang ini menggambarkan apa ya? Beberapa komentaris ya sebenarnya mengatakan hal itu. Gambarannya itu adalah ada sisa. Jadi kayak itu terpotong, ada sisa, sepotong-sepotong, walaupun sudah tidak bermanfaat itu, tapi Tuhan tidak habiskan. Jadi waktu itu ceritanya menggambarkan tentang orang Samaria yang masih akan bebas dari hukuman Tuhan, walaupun tidak punya kekuatan lagi. Dan akhirnya benar seluruh Samaria kan punah, kecuali tinggal 300 orang itu sekarang yang masih ada gitu ya. Kalau Anda sempat ke Israel, lihat orang Samaria. Saya sendiri belum pernah, tapi lihat film-filmnya terharu juga ya. Oh inilah orang Israel zaman dulu di zaman Musa. Ya begitu modelnya ya, zaman pembuangan begitu modelnya. Jadi mereka memang sisa. Jadi itu menggambarkan artinya begitu dihajar oleh Tuhan akan terjadi apa-apa. Jadi para penggembala itu hanya mengambil beberapa bagian dari, kalau ini hewan semua dihancurkan Tuhan, udah tersisa habis ya, udah hancur dimakan binatang tuh habis, Tuhan seperti singa makan semua. Tapi masih ada yang sepotong tulangnya, itu didapatkan, diambil. Jadi masih ada sisa dari masa lalu, peringatan tentang hal itu. Tapi sisa itu juga nggak terlalu bermanfaat besar. Itu maksudnya, cerita di belakang ayat itu. Gitu. Ya. Apakah ini juga termasuk pemborosannya? Maksudnya, Pak? Maksudnya pada waktu itu mereka lagi susah. Ini
masih sisa makanan, masih ini kan Enggak juga. kan Waktu itu mereka udah nggak pikir susah, Pak. yang lain. Mereka nggak susah kok. Waktu itu nggak susah. Justru Amos itu bicara pada bangsa Israel, terutama yang di utara, mereka tuh punya banyak gitu. Tapi banyak sekali hasil kompromi dengan bangsa lain, ikut nyembah Allah-Allah lain. Itu yang menyebabkan Tuhan marah. Jadi mereka sebenarnya dalam kondisi bagus itu. Jadi seakan-akan dikatakan ini, seluruh Israel akan kuhajar. Orang Amon hajar, Mesir hajar, semua hajar. Tapi di tengah orang Israel masih ada sisanya. Tapi sisanya itu ya seperti tulang-tulang paha yang dimakan binatang tadi. Itu kira-kira maksudnya. Itu kira-kira maksudnya. Ya, terima kasih Mus Robi. Oke. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ingin merefleksikan dari bacaan Amos pasal yang ketiga tadi. Ya, pertanyaan kita adalah justru sekarang setelah mendengar ini, kita belajar apa dari Amos untuk diri kita pribadi. Ya. Saya selalu mengajar PA untuk kembali pada diri pribadi, apa yang kita rasakan. Ya. Kalau saya Tuhan tadi pribadi, ya. Kalau saya tadi pribadi mesti mendapatkan bahwa memang refleksi pribadi saya, Tuhan itu baik sekali, Musa. Maksudnya begini, ketika umatnya bersalah atau anak-anaknya bersalah, Tuhan tuh nggak langsung menghukum, tapi dia kirim dulu melalui seorang nabi perantara begitu ya, untuk mengingatkan 1, 2, 3 kali begitu. Terus sampai berkali-kali. Kalau tadi saya baca sampai pasal 4 itu, Musa saya catat di ayat 6. Kemudian diingatkan melalui makanan, tidak berikan makanan. Kemudian di ayat 7 hujan nggak dikasih begitu. Kemudian di ayat 9 gagal panen, diingetin lagi. Sampai ayat 10 sakit penyakit, diingetin lagi. Kemudian di ayat 11 dibinasakan, itu yang terakhir kali begitu. Tapi banyak sekali Tuhan mengingatkan gitu ya. Lalu kemudian tetapi umat kadangkala pilihannya itu Musa, tidak mau sadar gitu ya. Nah, saya ini berbicara pada diri saya sendiri juga, dan tadi Musa mengingatkan juga di pasal 3 ayat 10 tidak tahu berbuat jujur begitu ya. Langsung saya catat tadi, mengambil separuh daripada kebenaran. Nah, mungkin kadangkala jebakan menjadi seorang pelayan Tuhan, mungkin ini juga bisa terjadi dalam diri setiap saya begitu. Kadang-kala kita pribadi mungkin berpikir karena satu dan lain hal, mungkin separuh kebenaran yang kita sharingkan atau sampaikan. Nah, ini pribadi mengingatkan saya pribadi sih, Musa. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Masih ada lagi apa yang didapat, Bapak Ibu? Ya, tadi saya dapatkan bahwa bagi kita melepaskan belenggu dosa itu, jangan sampai kita terjebak pada dosa pemicu. Mukse tadi sudah kasih contoh tentang seorang yang karena kebiasaan di jam 9 nggak ada aktivitas, terus dia nonton TV, akhirnya terjebak di pornografi. Nah, itu juga menjadi pelajaran buat saya juga, bahwa memang dosa pemicu ini kalau kita tolerir lama-lama bisa jadi bisa merusak. Ya. Nah, jadi saya belajar melalui itu. Saya terima kasih Tuhan sedang berbicara melalui Musa untuk saya secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Satu hari lihat berkat-berkat besar yang menunggu. Ya. Oke. Nah, saudara, saya kira kita akhiri malam hari ini. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang bukan cuma mau memilih, mau melindungi, berjalan bagi kita, mengajar, mengoreksi, tapi begitu sabar ya. Saya juga sakit minggu lalu, seminggu baru saya sadari ya, bagaimana nggak sakit, makan saya kacau sekali gitu ya. 3 hari ini benar-benar dijaga makan, benar-benar 3 kali sehari tepat waktu, dan tadi bisa ketiduran jam 10 pagi, ketiduran sampai jam 1 bangun, bisa ketiduran bangun jam 6. Bisa bangun karena berarti memang badannya sudah lelah. Sama, Tuhan sebenarnya mau mengingatkan kita kalau badan kita mau sakit, ini udah diingatkan, kepala udah pusing, badan panas, kita yang nggak perhatikan. Kalau sudah Tuhan ingatkan, jangan diabaikan. Barangkali ini yang kita mesti sadar. Ya, kita perlu, dan karena Tuhan sebenarnya Tuhan tidak ingin apa-apa sih, ingin kita bahagia,
dapat banyak berkat, anugerah, bersandar sama dia, menikmati hubungan sama dia, dan banyak hal akan kita terima kalau kita mau melakukan itu. Tapi kita kadang-kadang nggak mau mempercayakan pada dia bahwa dia akan ngatur semuanya, kita mau atur semua sendiri, akibatnya kita kecapean, mulailah bikin salah, udah dikasih tahu makin bandel, akhirnya nggak ada cara lain, mesti disabet begitu ya. Kira-kira begitu yang kita dapat dari cerita Amos. Cuman Israel kan nggak dihapuskan, nggak dibinasakan total ya, tetap Tuhan pelihara, sisanya juga ada sampai sekarang. Itu kebaikan Tuhan, sekali dia janjinya dia pegang. Begitu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada pimpinan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Musa Robi yang sudah menyampaikan sesi kedua dari eksposisi kitab Amos, dan saya percaya setiap Bapak Ibu pasti mendapatkan berkat pribadi ya melalui sharing dari Musa Robi pada malam hari ini. Oleh sebab karena berhubung dengan waktu, kita harus mengakhiri sesi kita malam hari ini, dan kita akan menutup dalam doa. Pak Yanes, namun sebelum menutup dalam doa, apakah ada pengumuman Pak Yanes? Pak Yanes, apakah ada pengumuman Pak Yanes sebelum kita tutup dalam doa? Iya, contoh saya mau umumin. Jadi untuk kita ada, sebentar contohnya saya sharing dulu. Iya, silakan Pak Yanes. Bentar ya. Jadi minggu depan kita akan tetap ada ya PA Jumat seperti biasa yang sesi ketiga. Kemudian selain itu nanti kita hari Sabtunya kita ada kelas Beria gitu. Jadi sebentar saya on share-nya kok. Sabtu ada apa? Sabtu depan. Iya. Apakah bisa dilihat? Belum keluar Pak Yanes. Masih hitam. Sudah Pak Yanes. Ini sudah bisa lihat? Ya, sudah Pak Yanes. Sudah. Iya. Jadi untuk hari Sabtu tanggal 24 April kita akan ada kelas Beria, di mana kelas Beria ini kita akan belajar dengan tema inevitable sins gitu. Jadi kenapa sih kita orang yang sudah percaya tapi masih menikmati dosa tanpa takut? Nah, ini sebenarnya kelas Berea yang harusnya kita lakukan tahun lalu, tapi ketika pas mau adakan terjadi pandemi, jadi kita akan adakan tahun ini. Pembicaranya adalah Pendeta Yakub B. Susabda. Ya, jadi tanggal 24 April jam 9 sampai jam 12 melalui Zoom. Ya. Itu saja contoh dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yanes. Nah, nanti untuk linknya. Pagi itu ya, Sabtu pagi ya? Iya, betul. Betul, Sabtu pagi jam 9 sampai jam 12. Kelas Beria kan kita biasa Sabtu jam 9 sampai jam 12, Pak Latomso. Iya, iya. Nanti untuk linknya Bapak Ibu kita akan kirim melalui WhatsApp group ya. Oke, baik, mari kita tutup dalam doa. Mohon kesediaan Musa Robi, boleh menutup kita di dalam doa Musa? Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dengan terima kasih dan syukur karena Engkau adalah Allah yang memilih kami, menjaga kami, mendidik kami, bahkan mengkoreksi kami dan bisa menghukum kami walaupun Engkau sedih meletakkan tangan yang keras pada diri kami. Kami berterima kasih melihat orang Israel mengalami itu semua, sehingga kami juga belajar dari kesalahan-kesalahan. Tolong kami agar kami yang mengerti firman Tuhan, menyambung pengertian itu sehingga kami diubah dalam pandangan kami supaya selaras dengan firman-Mu. Dan dengan pengambilan keputusan kami selalu ingat pedoman dari firman. Nah, tapi terutama kami lakukan bukan hanya untuk dapat berkat, karena Tuhan sudah berikan banyak berkat dan terus berikan, tapi supaya kami merasakan kedekatan dengan Tuhan. Merasakan jamahan Tuhan lebih penuh, merasakan kami boleh diubah semakin lama untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang sekitar kami bahwa Tuhan ada di dalam diri kami dan kami sudah diubah dalam hal itu. Setiap kami masing-masing Tuhan berkati,
Dan tolong kami jadi berkat buat orang lain dengan bijak. Dan tolong kami menjalani masa-masa ini dengan kepastian dan syukur setiap hari. Engkau sahabat kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.